Fashionnya bisa mix, bisa. Kamu mau bahas muslim boleh nggak? Mau bahas muslim boleh nggak? Boleh. Mau bahas formal boleh nggak? Boleh. Boleh dicampur. Yang penting masih fashion. Nanti pelan-pelan kamu bahas lifestyle. Nah, disinilah baru bisa mulai berkreasi dengan secara bebas. Bisa mulai bahas apa? Makanan-makanan yang kamu makan keseharian apa? Rekomendasi-rekomendasi produk yang kamu pakai apa? Ini baru pelan-pelan. Karena disinilah baru terbentuk yang namanya ini ya. Disinilah terbentuk yang namanya apa? Personal branding. Paham nggak? Terbentuklah personal branding. Orang udah tahu akun kamu siapa, akun kamu bahas apa, gitu. Oke? Disinilah baru udah yang namanya artis atau seleb top. Nah, jadi ada pelan-pelannya, ada kasta-kastanya. Atau biasanya kalau bahasanya itu adalah mega kreator. Ya. Kan ada mikro, makro, nano, mikro, makro, mega dan artis. Gitu. Sampai di sini paham teman-teman? Makanya gue selalu bilang, niche itu sangat membantu perkembangan akun kalian. Oke, lanjut. Dan yang terakhir itu adalah apa? Konsisten 1 VT per hari. Konsisten posting. Karena gue tahu di sini banyak yang bolong-bolong, bener nggak? Ada di sini yang bolong-bolong, yang hari ini posting, besok kagak posting, nanti posting lagi, nanti gak posting lagi. Ada banyak tuh ya kan. Posting 1 VT per hari itu sudah menjadi kewajiban. Oke? Ya, paham ya? Paham ya? Sudah menjadi kewajiban, bukan menjadi apa ya? Bukan menjadi keunikan lagi. Gitu. Oke? Postingnya harus apa, Kak? Gue selalu bilang namanya konten itu ada 2. Ya. Yang pertama itu ada yang namanya traffic driver. Oke, traffic driver sama ada yang namanya sales driver. Paham? Ada yang tahu ini? Kalau nggak tahu nggak apa-apa, komen nggak tahu. Yang tahu boleh komen tahu. Apa artinya? Nah, tahu nggak? Traffic driver sama sales driver. Oke, nggak tahu. Sales driver itu adalah kamu kontennya hard selling atau jualan. Oke, spill promo, oke, flash sale atau voucher. Yang penting kamu jualan. Paham nggak? Ini intinya jualan. Inilah skill kalian ya kan. Biasanya suka banget konten yang keranjang, yang jualan. Nah, kalau yang traffic driver itu yang mendatangkan penonton. Contoh konten apa? Edukasi. Konten tips and trick. Konten review, konten sharing pengalaman. Karena ini mendatangkan traffic, karena di sini udah ada value-nya. Orang mendapatkan sesuatu dari konten kamu. Paham sampai di sini, teman-teman? Paham sampai di sini? Kalau masih di bawah 600 gak perlu bikin VT tiap hari ya kok. Ya kalau kamu gak bikin VT, followers kamu dapat dari mana? Bener nggak? Iya, kalau kamu nggak bikin VT, dapat followers dari mana? Hah? Aduh. Paham ya? Jadi kamu kira kamu follow akun orang, berharap di follow balik, itu cara yang benar untuk dapetin followers. Itu cara paling cepat untuk merusak akun kalian. Paham ya? Oke? Itu cara paling cepat untuk merusak akun kalian. Karena gue selalu bilang, lebih baik followers kita kecil, dikit, tapi yang follow itu benar-benar suka dengan konten kita, daripada followers kita banyak, tapi kita nggak tahu mereka itu nonton konten kita atau tidak. Bener nggak? Followers kamu berapa? 10.000, 20.000. Tapi yang nonton berapa? 50, 20, 70,
dulu, ngapain? Bikin malu yang ada. Followers banyak, nggak ada yang nonton. Oke? Kerkun harus tiap hari disematkan nggak? Ya kalau gue sih saranin tiap hari harus ada konten Kerkun. Makanya gue selalu bilang ada minimal sehari itu posting 2 konten. Ya, posting konten Kerkun dan non Kerkun, ada 2. Jadi tetap ada konten yang dapetin penjualan, ada konten yang cari penonton. Ada settingannya, Kak? Nggak ada settingan-settingan yang bisa membuat akun kamu tiba-tiba penjualannya banyak, penjualannya naik. Ya. Kok kalau ikut kelas bisa nggak bantu agar VT pecah telur? Kan memang itu yang kita ajarin, Kak, cara kejar cuan. Ini. Nah, kalian lihat. Ini gue kasih lihat deh. Coba gue mau nanya. Ini gue balik. Ya, ini gue nanya. Jujur, ini yang mau kalian kejar kan? Jujur, ini yang mau kalian kejar. Mau kejar akun kalian supaya bisa dimonetisasi untuk bisa kejar cuan. Bener nggak? Cuannya itu dari mana? Dari affiliate. Atau kalian dari endorsement. Ini konten kreator atau kalian afiliator mau kejar endorse, bisa nggak? Bisa. Nah, sebelum mencapai level ini nih, ya, kan yang harus diperbaiki itu apa dulu? Gimana cara membangun akun di TikTok? Ini yang poin utama dulu. Kalau ini belum tercapai, gimana caranya mau monetisasi? Paham nggak? Karena jujur, sering banget orang terbalik. Mau lihat cuannya dulu ada atau tidak, baru mereka mau kembangin akunnya. Bener nggak? Karena orang saking nggak sabarannya itu adalah apa? Mereka mau ada cuannya dulu, baru mereka bisa yakin, oh gue mau lanjut atau tidak. Kan terbalik gitu loh, kan terbalik, ya kan? Ya kalau akun lu nggak berkembang, mau sampai kapanpun nggak bisa kejar cuannya, susah. Gitu. Saya baru 2 minggu tiap hari bikin 2 VT. Kak, 2 minggu. Kakak mau tahu nggak dulu gue berapa lama baru bisa pecah telur? Mau tahu nggak? Dengan cara organik ya. Gue dulu 4 bulan baru bisa pecah telur. 3 bulanan. Belum sampai 4 bulan, 3 bulanan. Bener-bener ngonten dari nol sampai akun gue bisa menghasilkan pecah telur pertama. Oke? Kalian tahan nggak kalau 4 bulan? Kalian tahan nggak kalau 4 bulan? Tuh. Kalian tahan nggak? Gue sih jujur ya, gue sih yakin nggak semua orang bisa tahan. Karena banyak orang apa? Kok seminggu nih udah nggak ada pecah telur? Aduh, udah mau nyerah rasanya. Baru seminggu. Dan kita di sini bukan berlomba-lomba siapa yang makin lama ya. Semakin cepat kalian bisa pecah telur, semakin bagus, ya kan? Tapi kembali lagi, cepat atau lambatnya itu kan tergantung dari akun kalian. Proses kalian kembanginnya gimana. Nah, oke. Jadi kalau kalian di sini mau nggak kita ajarin supaya kalian bisa cepat kejar cuannya? Mau nggak? Itu aja. Mau nggak kalian diajarin dari nol, benar-benar yang pemula gak tak bingung, dari nol kita ajarin sampai kalian bisa kejar pecah telur, kejar cuannya. Kerkun apa kok? Keranjang kuning. Keranjang kuning. Mau kok banget, tapi izin dulu nih, gak gratis. Jujur aja, gue bilang dari awal dulu ada biayanya, gak gratis. Karena kenapa? Kita gak bisa kasih gratis, karena ada admin mentor ngajarin kamu dari nol. Oke? Ada admin mentor itu ngajarin bimbing kalian dari nol. Jadi bukan disuruh belajar sendiri, bukan disuruh praktek sendiri, gitu. Tapi ada yang tuntun, ada yang mentoring. Nah, harganya berapa kok? Ini kan, kalian nanya kan, harganya berapa kok? 1 tahun kalian ditemenin, di mentoring dari nol, biayanya nggak nyampe 300. Menurut kalian murah atau mahal? Coba. Nih, gue pengen tahu. Menurut kalian ditemenin 1 tahun full dari nol, ya, bener-bener diajarin dari nol, nggak nyampe 300. Oh, udah bilang worth it ya. Nggak berani bilang murah lagi ya. Takut kita naikin harga ya. Masa? Ya iya dong. Dan bukan cuman itu aja. Kita berani kasih garansi juga. Ini,
namanya siapa sih, susah banget namanya, Kak Mimo Puspe, rekam ini, rekam. Kita di sini berani kasih garansi kalau dalam 3 bulan kamu udah belajar, udah praktek, udah ikutin arahan Ami Mentor, kalau nggak ada hasil, nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan, ya udah kita balikin duit kalian 100%. Bayar sama ongkir, kita balikin juga sama ongkir-ongkirnya. Cocok nggak teman-teman? Cocok nggak? Tuh. Jadi kita di sini nggak ada yang terima duit kamu habis itu langsung kita tinggalin. Private, ya memang belajarnya private Kak, sama admin mentor, bukan dilempar di grup. Nah, bukan dilempar di grup. Private, bukan dilempar di grup. Ya udah, terakhir nih sebelum gua end live, siapa lagi yang mau daftar?